Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu Pak Ahmad Zubairi, dan yang saya hormati juga teman-teman kelas SD 4. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Azmi Muhammad Ilmi, kemudian ada Mbak Istiadah, dan yang terakhir ada Mas Ali Subhan. Di dalam mata kuliah Filsafat Hukum Islam, di sini kami akan menyampaikan tentang karakteristik hukum Islam. Hakikat hukum Islam itu tiada lain adalah syariah itu sendiri, yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah Rasul, dari Ar-Rayu. Doktrin pokok dalam Islam itu sendiri yaitu konsep tauhid merupakan fondasi dalam struktur hukum Islam, yaitu hubungan hablu minallah atau hubungan vertikal dari hablu minannas atau hubungan horizontal, al-anirid bil ma'ruf wa an-nahyu al-munkar, takwa, adil dan bijaksana, serta mendahulukan kewajiban daripada hak dan kewenangan. Kemudian aspek-aspek syariat, yaitu aspek yang tetap atau abadi dan aspek yang berubah. Aspek yang tetap abadi. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, utusan-utusan Tuhan, kitab-kitab suci, dan pada kehidupan sesudah kematian atau yang populer disebut hari akhir. Yang kedua, pokok-pokok ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang ketiga, prinsip-prinsip kemanusiaan universal. Selanjutnya, aspek yang mengalami perubahan. Masalah-masalah yang mengandung relasi atau pergaulan antar manusia dengan suatu komunitas atau dalam konteks Islam dunia populer disebut muamalah. Bidang ini meliputi aturan-aturan mengenai relasi manusia dalam kehidupan famili, dan aturan-aturan mengenai relasi sosial, ekonomi, politik, serta pergaulan antar Materi selanjutnya yaitu karakteristik hukum Islam. Ada 4. Yang pertama yaitu regulation and reason. Yang kedua, credibility and faith. Yang ketiga, authoritarianism and democracy. Dan yang keempat adalah moral and ethics. Yang pertama yaitu regulation and reason atau wahyu dan akal. Dalam hukum Islam, antara wahyu dan akal itu ibarat penyeimbang. Wahyu adalah sumber hukum primer yang sah sebagai sumber hukum karena dirinya sendiri. Sedangkan akal adalah sumber hukum sekunder yang sah menjadi sumber hukum karena disahkan wahyu. Dengan kata lain, dalam tradisi Islam, wahyu berada di atas akal. Wahyu memimpin akal, sedangkan akal bertugas memahami dan mengabdi kepada kehendak wahyu. Di dalam Islam, akal hanyalah alat penggali hukum dari wahyu, bukan sumber hukum mandiri. Tidak ada satupun pemikir hukum muslim atau fuqaha yang rela disebut telah menggunakan akal atau wahyu sebagai dasar pemikiran hukumnya. Maka, jika ada pertentangan antara kehendak wahyu dan akal, maka wahyu yang harus diunggulkan karena hakikat hukum Islam. Yang kedua yaitu stability atau stabilitas dan perubahan. Menurut Coulson, antara syariat dan fikih merupakan sesuatu yang berbeda. Syariat adalah sebuah hukum ketuhanan, baik mengenai sumber maupun dasar referensi, dan syariat lebih bersifat stabil dan tetap. Maka dalam masalah ini, jika terjadi perubahan hukum, sangat erat kaitannya dengan keadaan suatu tempat dan peristiwa hukum yang terjadi. Seperti masalah fikih yang selalu mengalami perubahan dalam melaksanakan ketetapan hukum, selalu relatif dengan konteksnya. Yang ketiga yaitu otoritarianisme and demokrasi atau otoritas dan demokrasi. Mengutip pendapat Coulson, jurisprudensi Islam adalah suatu usaha spekulatif untuk memahami secara seksama istilah-istilah hukum Allah. Pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah otoritas ajaran yang dihasilkan dalam prakteknya telah
diperintahkan untuk mengikuti ulama yang bertugas menuju hukum atau para hakim yang menetapkannya. Dalam menafsirkan nas-nas wahyu Allah yang diterima atau dalam pembantuan kasus-kasus baru, apakah seorang hakim atau faqih memperoleh kebebasan pribadi untuk menentukan keputusan atau apakah ia wajib mengikuti otoritas tertentu dan spekulatif di samping karena interaksi total rasa keagamaan, maka yang membuat gagasan-gagasan kebebasan individu dan keterikatan pada otoritas dalam konteks ini sangat tajam. Yang keempat yaitu moral and method. Dengan detail, Al-Quran membahas isu-isu fundamental untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil, baik dan buruk, mana yang sesuai kaidah moral dan yang immoral. Prinsip-prinsip ajaran Al-Quran ditempatkan sebagai standar perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Meskipun dalam perspektif lebih sempit, hukum Islam tidak spesifik membedakan moral dan peraturan hukum. Kaidah hukum dan kaidah moral memiliki perbedaan tujuan. Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat, sedangkan moral mempunyai tujuan untuk menyempurnakan kehidupan individu seseorang. Kaidah hukum terjabarkan dari kaidah moral, karena kaidah moral merupakan kaidah terpenting dari semua kaidah yang ada. Hubungan hukum dan moral adalah moralitas. Suatu perbuatan menyatakan bahwa perbuatan itu sesuai dengan kaidah moral. Legalitas suatu perbuatan menyatakan bahwa perbuatan itu sesuai dengan kaidah hukum. Pada prinsipnya, distingsi antara hukum dan moral terletak pada perbedaan dalam tuntutan yang diajukan oleh kedua jenis kaidah itu dalam konteks hukum. Baik, demikianlah penyampaian materi dari kami. Apabila ada salah kata maupun ucapan, kami mohon maaf, dan kami sangat berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video dari kami. Saya mewakili kelompok 4 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.